Selamat bertemu kembali bersama saya, Guru Simulasi dan Komunikasi Digital SMK kelas 10. Materi kali ini kita akan membahas mengenai bagan alir atau flowchart. Apa itu bagan alir? Bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi dengan melihat flowchart, kita tahu proses-proses apa yang akan kita lalui. Apakah kamu pernah melihat sebuah flowchart? Mungkin kamu pernah melihat flowchart yang terdapat di Dukcapil. Di Dukcapil itu ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh masyarakat atau penduduk dalam kepengurusan pembuatan surat menyurat seperti surat keterangan, ya. Nah, ada beberapa notasi di dalam flowchart. Di sini kita lihat yang pertama adalah garis atau flow direction symbol, digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya, atau biasa juga disebut sebagai connecting line. Gambar kedua adalah terminator simbol. Lihat bentuknya lonjong kayak gini. Nah, ini digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Kemudian gambar bulat, konektor simbol, apabila di dalam satu halaman terdapat gambar flowchart yang terpisah. Nah, ini diberi gambar konektor simbol, penanda bahwasanya flowchart yang satu dengan flowchart berikutnya itu bernyambung. Nah, apabila gambar flowchart itu memang tidak muat di dalam satu halaman, boleh digambarkan pada halaman berikutnya, tapi harus diberi konektor simbol seperti ini, ya. Kemudian kotak processing simbol, ini digunakan sebagai gambaran bahwasanya ada proses. Kemudian simbol manual operation, simbol decision, ini simbol input output, bentuknya jajaran genjang, ya. Kemudian simbol manual input, bentuknya seperti ini, trapesium. Simbol preparation, simbol predefined process, ini kita gunakan apabila di dalam suatu proses masih terdapat proses yang lebih detail lagi, ya, atau disebut sebagai subprogram. Kemudian ada simbol display seperti ini, ya, simbol disk dan online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch card, dan simbol dokumen. Inilah notasi dan fungsi yang terdapat pada flowchart. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan notasi flowchart tersebut. Nah, dalam contoh ini Bapak mengambil kegiatan bergabung pada Google Classroom. Apa saja kegiatan atau tahapan-tahapan yang kita lakukan sehingga kita bisa bergabung pada Google Classroom. Nah, ini adalah flowchart bergabung pada Google Classroom menggunakan HP Android. Tahapan pertama itu adalah persiapan, lihat gambarnya. Kemudian ada connecting line menggunakan garis panah. Kemudian proses berikutnya kotak, ya, membuka aplikasi Google Classroom. Setelah membuka aplikasi Google Classroom, proses berikutnya adalah mengklik menu gabung kelas. Setelah proses klik menu gabung kelas, kita menginput, ya, ini lihat bentuk jajaran genjang, menginput atau mengetik kode kelas. Setelah mengetik kode kelas, kita klik gabung. Ini proses klik gabung. Setelah proses klik gabung, kita sudah masuk ke dalam Classroom
satu mata pelajaran atau classroom materi lain. Nah, setelah itu selesai. Lihat di dalam flowchart ini, gambar flowchart ini, gambar yang menyimbolkan persiapan dan akhir atau selesai itu sama. Ya, lihat ini gambarnya. Kemudian gambar proses digambarkan menggunakan kotak ini. Kemudian gambar jajaran genjang ini untuk input, ya. Nah, jadi di sini di flowchart ini terdapat 3 macam notasi flowchart. Demikian pembahasan kita mengenai flowchart. Mudah-mudahan ini menambah wawasan anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak diminta untuk menggambarkan flowchart berdasarkan video pada tugas. Terima kasih.